Berikut adalah beberapa sel yang berperan dalam proses sekresi lambung. Sel parietal, ECL, sel epitel mukosa superficial, dan EMS dengan masing-masing reseptornya. Reseptor muskarinik M3, reseptor kolecistokinin 2, reseptor histamin H2, dan reseptor prostaglandin EP3. Asam lambung disekresi oleh sel parietal. Proses sekresi asam lambung terdapat 3 jalur sebagai berikut. Serabut saraf-vagal postganglionik akan mensekresi asetilkolin yang secara langsung merangsang sel parietal melalui reseptor muskarinik M3. Sel ENS juga akan teraktivasi oleh neurotransmitter asetilkolin. Rangsangan tersebut menyebabkan sel ENS mensekresi asetilkolin yang selanjutnya akan berikatan pada reseptor muskarinik di ECL untuk merangsang pelepasan histamin. Jalur yang kedua melalui gastrin. Sel G yang berada di kelenjar pilorus daerah antrum mengandung gastrin akan dirangsang oleh adanya makanan di lambung dan oleh rangsangan saraf untuk melepaskan gastrin. Gastrin selanjutnya akan berikatan pada reseptor CCK2 di ECL untuk merangsang pelepasan histamin di dalamnya. Histamin selanjutnya akan berikatan dengan reseptor H2 di sel parietal. Gastrin juga akan berikatan pada reseptor CCK2 yang berada di sel parietal. Histamin, asetilkolin, dan gastrin akan mengaktifkan enzim hidrogen kalium ATPase atau yang disebut dengan pompa proton yang berada di permukaan lumen sel epitel. Pompa ini jika dirangsang akan menyebabkan terjadinya pengangkutan ion hidrogen melintasi sel parietal dalam pertukaran dengan ion kalium. Selanjutnya, ion hidrogen akan bergabung dengan ion klorida membentuk HCl atau asam klorida atau asam lambung. Derivat prostaglandin E2 dan I2 diproduksi oleh sel-sel di seluruh saluran gastrointestinal dari degradasi asam lemak aragidonat. Prostaglandin tersebut akan berikatan pada reseptor EP3 dan menyebabkan penghambatan sekresi asam lambung. Sekresi asam lambung dapat dihambat oleh somatostatin. Somatostatin yang dihasilkan oleh sel duodenum berfungsi untuk menghambat pelepasan gastrin ke antral dan juga menurunkan sekresi asam lambung secara langsung. Sekresi asam lambung juga dihambat oleh refleks yang dimulai di duodenum, yaitu distensi, kandungan asam hipertonik, dan asam amino di duodenum. Kondisi keasaman di lumen lambung yang mencapai pH 2 memerlukan adanya barier proteksi mukosa lambung untuk mencegah kerusakan. Proses pembentukan barier mukosa melibatkan prostaglandin dan asetilkolin. Prostaglandin akan berikatan pada reseptor EP3 dan asetilkolin akan berikatan pada reseptor muskarinik yang ada di sel epitel mukosa superficial untuk merangsang sekresi mukus dan ion HCO3-. Mukus dan ion HCO3- akan membentuk barier protektif untuk mukosa lambung terhadap asam lambung. Kisaran pH membran mukosa lambung adalah 7.
Berikut adalah ilustrasi sederhana motilitas saluran cerna. Gerakan saluran cerna dari arah oral menuju arah anal. Gerakan ini disebut peristaltik yang terdiri dari kontraksi dan relaksasi. Agar bolus dapat bergerak ke arah anal, harus ada kontraksi yang mendorong dan ada relaksasi sehingga bolus dapat bergerak menuju anal. Adanya bolus akan memberikan rangsangan ke saraf sehingga akan dikeluarkan neurotransmitter asetilkolin. Asetilkolin akan berikatan pada reseptor muskarinik M3 yang ada di otot polos. Ikatan tersebut menyebabkan kontraksi. Saat bersamaan melalui ujung saraf lainnya akan disekresi faktor penghambat seperti FIP, vasoaktif intestinal peptide, NO, nitrik oksid, ATP, dan senyawa lainnya, sehingga akan terjadi relaksasi otot polos. Selain itu, motilitas saluran cerna juga dipengaruhi oleh serotonin. Terdapat reseptor serotonin 5-HT4 dan 5-HT3. Ketika serotonin berikatan pada reseptor 5-HT4, maka akan merangsang saraf untuk mensekresi asetilkolin. Sebaliknya, serotonin yang berikatan pada reseptor 5-HT3 akan merangsang saraf untuk mensekresi faktor penghambat kontraksi. Dopamin berfungsi sebagai sistem pengerem. Dopamin akan berikatan pada reseptor dopamin D2 dan D3 sehingga masing-masing saraf akan menghentikan sekresinya. Terdapat juga reseptor opioid MU, di mana ikatan opioid endogen dengan reseptor tersebut akan merangsang serabut saraf mensekresi asetilkolin dan merangsang kontraksi. Kasus A, Nyonya AS, 35 tahun, diantar ke klinik dengan keluhan nyeri perut sejak 5 hari. Nyeri dirasakan di sekitar ulu hati, seperti ditusuk-tusuk, disertai mual tetapi tidak ada muntah. Kadang terasa perut cepat kenyang dan sebah setelah makan, tidak ada rasa terbakar di daerah dada. Buang air besar dan buang air kecil normal seperti biasa. Keluhan ini dirasakan terutama jika pola makan tidak teratur dan kondisi stres sejak 1 tahun terakhir dan dirasakan intensitas nyeri semakin memberat. Keluhan mereda jika diberikan antacid. Pasien tidak sedang dalam kondisi hamil dan tidak mengkonsumsi obat tertentu. Pada pemeriksaan fisik, tanda vital dalam batas normal, IMT 19, konjungtiva anemis tidak ada, jantung dan paru dalam batas normal. Abdomen cembung simetris, nyeri tekan ulu hati positif, perkusi timpani dan bising usus normal. Tidak ada bising tambahan. Tidak ada pembesaran kelenjar getah bening, ekstremitas tidak berkeringat berlebih. Berikut adalah pertanyaan untuk kasus A yang harus didiskusikan. Yang pertama, apa kemungkinan diagnosis yang tepat untuk pasien Nyonya AS? 2.
Apakah perlu pemeriksaan penunjang untuk penegakan diagnosis Nyonya AS? 3. Apa terapi yang diberikan? 4. Apa edukasi yang dapat diberikan terkait penyakit yang diderita Nyonya AS? Pasien Nyonya AS datang dengan keluhan utama nyeri perut. Apabila pasien datang dengan keluhan nyeri perut, perlu ditanyakan lokasi nyerinya. Lokasi nyeri akan menentukan diagnosis banding yang paling mungkin. Berikut adalah ringkasan beberapa diagnosis banding penyakit dengan keluhan nyeri perut berdasarkan lokasi nyeri. Lokasi nyeri dapat ditentukan dengan kuadran ataupun regio abdomen. Nyonya AS datang dengan keluhan nyeri perut di daerah epigastrium, sehingga kemungkinan diagnosisnya adalah penyakit di organ jantung, esofagus, lambung duodenum, pankreas, ataupun aorta. Selain lokasi nyeri, kita juga perlu menanyakan ada tidaknya penjalaran nyeri. Nyeri akibat penyakit di suatu organ tertentu dapat dijalarkan ke area lain. Sebagai contoh, adanya kelainan di hepar dan kandung empedu dapat ditemukan penjalaran nyeri di daerah bahu kanan. Adanya iskemia atau infak jantung, penyakit di kauda pankreas atau lien akan ditemukan penjalaran nyeri di arah bahu kiri. Kemudian adanya batu ureter bagian bawah juga dapat dijalarkan ke area skrotum. Selanjutnya, kita analisis hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik Nyonya AS. Berikut adalah beberapa kelainan yang dapat disingkirkan karena tidak ditemukan pada hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik Nyonya AS. Yang pertama adalah kelainan jantung. Kelainan jantung biasanya nyeri di dada seperti tertindih dan biasanya dijalarkan ke bahu kiri dan lengan kiri, dan pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda kelainan jantung. Kemudian kelainan esofagus seperti esofagitis akibat reflux asam lambung juga dapat disingkirkan karena kelainan ini biasanya berupa rasa terbakar di dada. Terkadang ada muntah yang dapat disertai oleh darah. Kemudian kelainan pada pankreas seperti pankreatitis biasanya disertai demam, kemudian warna feses putih dan ada ikterik. Selanjutnya aneurisma aorta biasanya ditemukan bising pada daerah epigastrium atau umbilikus, volvulus dan obstruksi gaster. Biasanya lebih sering terjadi pada anak-anak dan ada gejala obstruksi saluran cerna. Kemudian kehamilan juga dapat menimbulkan gejala yang mirip seperti Nyonya AS, terutama pada kehamilan muda trimester pertama. Dari analisis tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa diagnosis Nyonya AS yang paling mungkin adalah dispepsia, gastritis, atau ulkus. Silakan lihat kembali diagram sederhana diagnosis banding penyakit berdasarkan lokasi. Dispepsia dapat didefinisikan sebagai adanya nyeri epigastrium setelah makan. Istilah dispepsia mencakup kelompok gangguan yang heterogen. Pada pasien dengan gejala dispepsia perlu dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui ada tidaknya tanda alarm, seperti penurunan berat badan, disfagia progresif, muntah rekuren atau persisten, perdarahan saluran cerna, ada anemia, demam, massa di daerah abdomen bagian atas, adanya riwayat keluarga kanker lambung, dispepsia awitan baru pada usia lebih dari 45 tahun. Pada pasien yang ditemukan adanya tanda alarm, maka direkomendasikan untuk dilakukan pemeriksaan penunjang,
seperti endoskopi, USG, tes laboratorium, meliputi darah, rutin, urin, bahkan tes kehamilan, tes Helicobacter pylori, dan atau X-ray sesuai kebutuhan untuk memperkuat dugaan diagnosis ataupun untuk menyingkirkan diagnosis lainnya. Apabila ditemukan adanya penyebab kelainan struktural dari keluhan dispepsia, maka pasien diklasifikasikan dalam dispepsia organik. Apabila tidak ditemukan penyebab kelainan struktural dari gejala dispepsia yang diderita, maka pasien diklasifikasikan sebagai dispepsia fungsional dengan syarat memenuhi kriteria diagnostik Roma 3, yaitu terdapat satu atau lebih gejala berikut, yaitu rasa penuh di lambung setelah makan yang mengganggu, perasaan cepat kenyang, atau nyeri epigastrium atau rasa terbakar di epigastrium yang telah terjadi selama minimal 3 bulan dengan onset pertama 6 bulan sebelum diagnosis. Dispepsia fungsional dibedakan menjadi dua. Pertama, postprandial distress syndrome (PDS), di mana keluhan muncul berkaitan dengan makan. Kedua, epigastric pain syndrome (EPS), di mana keluhan tidak berkaitan dengan makan. Pertanyaan nomor 2, apakah perlu pemeriksaan penunjang untuk penegakan diagnosis Nyonya AS? Pasien Nyonya AS tidak ditemukan tanda alarm bahaya, sehingga pemeriksaan penunjang dapat ditunda dan pasien dapat diberikan terapi empiris. Nyonya AS belum dapat dikategorikan dalam dispepsia fungsional karena belum memenuhi kriteria pembuktian ada tidaknya kelainan struktural, sehingga Nyonya AS didiagnosis dengan dispepsia. Berikut adalah algoritma tata laksana dispepsia di berbagai level pelayanan kesehatan. Pasien dengan gejala dispepsia yang belum diinvestigasi di mana keluhan telah berlangsung selama 3 bulan atau lebih, maka pasien tersebut dapat dilakukan pemeriksaan di PPK level 1, di mana dilakukan serangkaian anamnesis, pemeriksaan fisik untuk menyingkirkan dispepsia organik, misal karena pemakaian obat NSAID atau obat lainnya, dan dicari tanda bahaya alarm, apakah ada penurunan berat badan, disfagia progresif, muntah rekuren atau persisten, perdarahan saluran cerna, anemia, demam, massa daerah abdomen bagian atas, riwayat keluarga kanker lambung, dispepsia awitan baru pada usia di atas 45 tahun. Apabila tidak ditemukan tanda bahaya, maka pasien tersebut dapat diterapi di PPK level 1, diberikan terapi empiris, dan dievaluasi selama 2 minggu. Apabila ada respon terapi, maka terapi dilanjutkan. Tetapi apabila tidak ada respon terapi, maka pasien dirujuk ke PPK level 2 ataupun 3 untuk dilakukan endoskopi saluran cerna bagian atas. Apabila temuan menjelaskan gejala, maka pasien didiagnosis sebagai dispepsia organik. Apabila ada indikasi, dapat dilakukan pemeriksaan parasit dan darah samar feses, kimia darah, dan atau pencitraan abdomen. Apabila hasil pemeriksaan tidak menjelaskan gejala, maka pasien didiagnosis sebagai dispepsia fungsional. Pada pasien dispepsia yang datang ke PPK level 1 dan ditemukan adanya tanda bahaya seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maka pasien tersebut langsung dirujuk ke PPK level 2 ataupun 3 untuk dilakukan endoskopi saluran cerna bagian atas. Terapi dispepsia yang utama adalah obat penghambat sekresi asam lambung. Obat sekresi asam lambung ada 3 kategori. Yang pertama, proton pump inhibitor atau disingkat PPI. 2. Antagonis reseptor histamin H2. 3. Antimuskarinid. Di antara ketiga golongan tersebut, PPI adalah obat utama yang diberikan pada pasien dispepsia.
Sedangkan terapi tambahan dapat diberikan obat penetral asam lambung, yaitu antacid. Pompa proton inhibitor (PPI) adalah golongan obat yang diindikasikan untuk penyakit terkait dengan peningkatan sekresi asam lambung. Contohnya, reflux esofagitis, gastritis, sindrom Zollinger-Ellison, ulkus lambung, ataupun ulkus duodenum. PPI bekerja dengan cara menghambat enzim hidrogen potasium ATPase atau yang sering disebut pompa proton di sel parietal lambung secara irreversibel. PPI juga secara selektif menghambat karbonik anhidrase pada mukosa lambung, tetapi PPI tidak terlalu signifikan dalam mempengaruhi sekresi enzim pepsin. Pompa proton adalah jalur umum terakhir untuk sekresi asam lambung sebagai respon terhadap semua rangsangan. Sehingga, obat golongan ini memiliki efektivitas paling tinggi dibandingkan obat penghambat sekresi asam lambung lainnya. Tidak semua pompa proton atau tidak semua sel parietal berfungsi pada saat yang bersamaan. Oleh karenanya, dibutuhkan beberapa dosis obat agar menghasilkan supresi sekresi asam lambung yang maksimal. Dengan dosis sekali sehari, untuk mencapai tingkat penghambatan yang tetap, yaitu sekitar 70% pompa proton, membutuhkan waktu 2 hingga 5 hari. Untuk mempercepat pencapaian tingkat penghambatan tersebut, obat diberikan dalam dosis yang lebih sering, misalnya 2 kali sehari. Semua PPI adalah prodrug dan memerlukan aktivasi pada pH asam. Semua PPI bersifat asam labil sehingga biasanya obat dalam bentuk tablet berlapis enterik. Tablet harus ditelan dalam bentuk utuh, tidak boleh dihancurkan. Sebagian PPI akan terabsorpsi dan terakumulasi dalam kanalikuli sel parietal. Sisanya diabsorpsi di usus secara cepat dalam waktu sekitar 1 jam. Adanya makanan di dalam lambung dapat memperlambat absorpsi hingga 4 jam. Semua obat PPI memiliki waktu paruh plasma yang pendek, yaitu sekitar setengah hingga 2 jam. Tetapi aksi kerjanya berlangsung lebih lama dari waktu paruhnya. Efek penghambatan tetap berlangsung sampai enzim hidrogen potasium ATPase diregenerasi setelah penghentian obat. Penghentian PPI secara tiba-tiba dapat menyebabkan rebound kenaikan keasaman lambung yang lebih tinggi. Karena konsentrasi molekul pompa proton dalam sel parietal tertinggi setelah puasa berkepanjangan di malam hari, dalam arti kata pada saat malam hari kita tidak mengkonsumsi makanan, PPI bekerja paling baik ketika diminum sekitar setengah jam sebelum sarapan. Dosis kedua dapat diberikan setengah jam sebelum makan malam. Aktivasi PPI membutuhkan lingkungan asam, sehingga PPI harus digunakan bersamaan atau sebelum makan. Karena adanya makanan akan menstimulasi produksi asam di sel-sel parietal. Sebaliknya, pemberian bersamaan dengan obat penghambat sekresi asam lainnya seperti antagonis reseptor H2 dapat mengurangi efikasi PPI. PPI umumnya ditoleransi dengan baik. Beberapa efek samping PPI antara lain gangguan saluran cerna, pusing, dan mengantuk. Yang perlu diperhatikan bahwa PPI dapat menyebabkan hipergastrinemia yang nyata karena aklorhidria yang berkepanjangan. Uji pada tikus menunjukkan bahwa penggunaan PPI dapat menyebabkan lesi mirip karsinoid di gaster, tetapi tidak teramati pada manusia. Secara teoritis, penghambatan asam lambung yang signifikan seharusnya akan meningkatkan kerentanan terhadap infeksi saluran cerna. Namun secara klinis tidak ada bukti infeksi saluran cerna akibat pemakaian PPI. Penggunaan PPI selama lebih dari 5 tahun telah dikaitkan dengan peningkatan insiden patah tulang akibat osteoporosis. PPI dapat berinteraksi dengan obat lain seperti diazepam, disulfiram,
phenytoin, carbamazepin, dan warfarin dengan cara menghambat enzim mikrosomal hati dan memperpanjang waktu paruh obat-obat tersebut. Studi eksperimental telah menunjukkan bahwa PPI dapat menyebabkan perubahan pada mikroflora usus. Pengobatan PPI jangka panjang juga dapat menurunkan absorpsi beberapa senyawa, sebagai contoh vitamin B12. Berikut adalah nama-nama obat PPI. Pertama, omeprazol. Secara struktur kimia merupakan benzimidazol tersubstitusi. Indikasi omeprazol antara lain untuk penyembuhan ulkus duodenum, ulkus lambung, untuk pasien dengan perdarahan ulkus, dan penyakit lain terkait tingginya asam lambung. Dosis yang diberikan disesuaikan dengan indikasi terapi. Dengan regimen sekali sehari, dosis 20 hingga 40 mg, sekitar 90% pasien ulkus duodenum akan sembuh dalam waktu 2 minggu. Dan hampir semuanya akan sembuh dalam waktu 4 minggu. Sedangkan untuk ulkus lambung membutuhkan dosis yang lebih besar dan durasi terapi yang lebih lama, yaitu selama 8 minggu. Untuk pasien dengan perdarahan ulkus, PPI intravena dosis tinggi dapat mengurangi kebutuhan hemostasis endoskopi dan kemungkinan perdarahan ulang. Alternatif lain dapat diberikan dosis 40 mg setiap 12 jam per oral. Analog lain dari omeprazol adalah lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, dan rabeprazol. Tabel berikut adalah perbandingan bioavailabilitas dan dosis obat PPI. Dosis yang tertera adalah dosis untuk ulkus pepticum dan GERD. Bisa diberikan sebagai dosis tunggal atau terbagi 2 kali sehari. Di antara obat yang tertera di tabel, lansoprazol memiliki bioavailabilitas yang paling tinggi di antara obat lainnya. Berikut adalah posologi obat-obat PPI. Posologi atau bentuk sediaan obat yang tersedia di pasaran dapat dilakukan update di katalog ISO, NIMS, DOEN, Formularium Nasional, ataupun dari katalog obat lainnya. Bagaimana keamanan obat PPI pada kehamilan? Semua PPI dikategorikan oleh FDA sebagai obat kategori B, artinya aman dikonsumsi selama kehamilan kecuali omeprazol dan esomeprazol. Kategori keamanan omeprazol dan esomeprazol adalah C, yaitu menunjukkan efek teratogenik ataupun gangguan pada janin pada hewan coba, sedangkan efek pada manusia belum dapat dipastikan. Pemberian obat ini kepada ibu hamil tentu saja harus mempertimbangkan manfaat dan kerugian. Diharapkan manfaat lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan. Obat golongan antagonis reseptor histamin H2. Obat ini bekerja dengan cara memblokade reseptor histamin H2 yang ada di sel parietal lambung yang berperan dalam proses sekresi asam lambung. Efek antagonis reseptor H2 yang paling menonjol adalah menekan aktivitas basal sekresi asam lambung. Antagonis reseptor histamin H2 sangat efektif dalam menurunkan asam lambung, tetapi dapat timbul toleransi kemungkinan karena adanya faktor downregulasi dari reseptor. Yang dimaksud dengan toleransi adalah diperlukan dosis yang lebih tinggi pada penggunaan jangka panjang untuk mendapatkan efek terapi. Antagonis H2 menyebabkan penurunan volume sekresi asam lambung dan konsentrasi pepsin. Penghentian secara tiba-tiba dapat menyebabkan rebound peningkatan sekresi asam lambung. Yang termasuk dalam obat antihistamin H2 adalah ranitidin, simetidin, famotidin, dan nizatidin.
Perbandingan efektivitas keempat obat tersebut sebagai berikut. Simetidin 800 mg adalah setara dengan 300 mg ranitidin, setara dengan 40 mg famotidin, dan setara dengan 300 mg nizatidin. Jika diberikan dalam dosis lazim terapi, keempat obat tersebut dapat menghambat 60 hingga 70% sekresi asam lambung 24 jam total. Dosis anjuran dapat mempertahankan inhibisi asam lambung lebih dari 50% selama 10 jam. Oleh karena itu, obat-obat ini sering diberikan dalam 2 kali sehari. Dosis antagonis reseptor H2 harus diturunkan pada pasien dengan penurunan bersihan kreatinin dan lansia dengan penurunan fungsi ginjal. Antagonis histamin H2 relatif aman dengan angka kejadian efek samping kurang dari 3%. Efek samping yang terjadi umumnya ringan meliputi diare, sakit kepala, mengantuk, kelelahan, nyeri otot, dan konstipasi. Efek samping yang lebih jarang terjadi seperti kebingungan, delirium, halusinasi, bicara tak jelas, dan sakit kepala yang terutama muncul pada pemberian obat secara intravena. Efek ini mungkin lebih sering pada pemberian dengan simetidin. Infus intravena yang cepat dapat menyebabkan bradikardia dan hipotensi melalui blokade reseptor H2 yang ada di jantung. Oleh karenanya, penyuntikan intravena perlu diberikan dalam waktu 30 menit. Antagonis H2 jarang menyebabkan kerusakan hepar. Antagonis reseptor H2 dapat melintasi plasenta, akan tetapi efek bagi janin belum diketahui secara pasti. Walaupun masuk dalam kategori B, pemberian obat ini pada ibu hamil dapat dilakukan apabila tidak ada pilihan obat lainnya. Obat ini juga dapat diekskresikan dalam air susu ibu. Pemakaian simetidin dosis tinggi dan jangka panjang dapat menyebabkan ginekomastia pada pria dan galaktore pada wanita. Selain itu, juga menyebabkan penurunan jumlah sperma dan impotensi yang bersifat reversibel. Simetidin dapat menghambat beberapa enzim sitokrom P450 seperti CYP1A2, CYP2C9, CYP2D6, dan CYP3A4, sehingga dapat berinteraksi dengan metabolisme beberapa obat. Simetidin juga dapat menghambat sekresi prokainamid dari tubulus ginjal, serta meningkatkan konsentrasi plasma prokainamid dan metabolitnya yang bersifat kardioaktif, yaitu N-asetilprokainamid. Penggunaan simetidin pada pasien lansia yang bersihan kreatinnya sudah menurun harus disertai dengan pengawasan khusus. Berikut adalah posologi dari obat golongan antagonis reseptor histamin H2. Berikut adalah indikasi terapi PPI dan antagonis reseptor histamin H2. 1. Ulcus duodenum dan ulcus gaster, tetapi sepertinya kurang efektif dalam memfasilitasi penyembuhan ulcus gaster. Indikasi kedua adalah Zollinger-Ellison syndrome, di mana PPI lebih efektif dibandingkan dengan antihistamin H2. Indikasi berikutnya adalah untuk terapi gastroesophageal reflux disease atau yang disingkat dengan GERD. Di sini PPI juga lebih efektif dibandingkan dengan antihistamin H2. Indikasi berikutnya untuk pencegahan gastritis akut erosif pada pasien stres akut. Pencegahan dengan antacid intensif dan atau ditambah dengan PPI atau antihistamin H2 direkomendasikan selama periode risiko. Indikasi berikutnya adalah untuk mengobati ulkus yang diinduksi oleh NSAID. Antihistamin H2 membutuhkan waktu hampir 2 kali lipat untuk menyembuhkan dibandingkan dengan PPI.
Golongan ketiga, obat penghambat sekresi asam lambung adalah golongan antimuskarinik. Antimuskarinik artinya obat yang menghambat reseptor muskarinik di sel lambung. Dapat juga disebut sebagai obat antikolinergik karena kolinergik adalah serabut saraf yang mensekresi neurotransmitter asetilkolin yang akan berikatan pada reseptor muskarinik. Antimuskarinik yang dipakai untuk menghambat sekresi asam lambung adalah pirenzepin dan telenzepin. Kedua obat ini dapat mengurangi produksi asam dan basa sekitar 40 hingga 50%. Karena efikasinya yang relatif kecil dan adanya efek samping antikolinergik yang sangat signifikan, obat ini sangat jarang bahkan tidak digunakan pada saat ini. Efek samping obat antimuskarinik adalah dapat menghambat motilitas saluran cerna sehingga dapat memperpanjang waktu pengosongan lambung dan menyebabkan konstipasi. Efek samping lainnya adalah timbulnya gejala efek antikolinergik seperti mulut kering dan lain sebagainya. Pertanyaan nomor 3, apa terapi yang diberikan kepada Nyonya S? Terapi yang diberikan adalah terapi empiris dispepsia, yaitu prokinetik atau penghambat sekresi asam lambung atau keduanya, tergantung dari tipe dispepsia. Terapi tipe PDS adalah obat prokinetik dan terapi tipe EPS adalah obat penghambat sekresi asam lambung. Pilihan utamanya adalah PPI. Gejala yang dirasakan oleh Nyonya AS muncul tidak berkaitan dengan makanan sehingga kita duga dispepsia tipe EPS. Terapi empiris yang diberikan adalah obat penurun sekresi asam lambung. Pilihan utamanya adalah PPI, diberikan selama 2 minggu. Di sini dapat kita berikan omeprazol dosis 20 mg 2 kali sehari. Nyonya S juga mengeluh mual dan muntah, maka kita berikan obat anti muntah. Nah, obat anti muntah ada beberapa jenis. Kita pilih obat anti muntah yang bekerja untuk mengurangi muntah akibat kelainan di saluran cerna. Karena gejala muntah juga dapat disebabkan oleh penyakit lain. Dapat dilihat di halaman selanjutnya mengenai diagnosis banding dari muntah. Kemudian Nyonya S juga mengeluh perut terasa sebah dan cepat kenyang. Hal ini bisa disebabkan karena pengosongan lambung yang lambat. Untuk mempercepat pengosongan lambung, dapat kita berikan obat prokinetik. Sehingga kesimpulannya untuk farmakoterapi tambahan untuk Nyonya AS selain daripada PPI dapat dipilih obat anti muntah yang sekaligus bisa berfungsi sebagai prokinetik. Pilihan obatnya antara lain metoclopramid atau domperidon. Untuk domperidon ini lebih sedikit efek sampingnya, akan tetapi efek prokinetiknya lebih lemah. Dan metoclopramid ini dia memblokade lebih banyak jenis reseptor muntah. Untuk Nyonya S juga dapat diberikan tambahan antasida diminum jika perlu ketika dirasakan asam lambung tinggi dan memerlukan penurunan yang lebih cepat. Diagnosis banding gejala muntah. Muntah dapat disebabkan oleh beberapa penyakit, antara lain penyakit di saluran cerna, penyakit di telinga bagian dalam, penyakit di otak yang mempengaruhi pusat muntah, ataupun obat atau senyawa yang memicu chemoreceptor trigger zone atau CTZ yang berada di daerah otak. Masing-masing penyebab di atas dapat menimbulkan muntah, tetapi masing-masing punya gejala tambahan. Gejala tambahan tersebut perlu digali saat anamnesis atau dengan melakukan pemeriksaan fisik atau manuver tertentu. Sebagai contoh adanya penyakit di otak,
Muntah terjadi akibat peningkatan tekanan intrakranial, di mana muntahnya bersifat proyektil, yaitu terjadi secara tiba-tiba, tidak disertai mual, dan biasanya disertai nyeri kepala hebat. Pemilihan obat anti muntah, atau yang disebut juga dengan antiemetik, tergantung penyebab muntah di atas, karena obat anti muntah mempunyai tempat kerja dan mekanisme kerja yang berbeda-beda. Berikut adalah jenis obat anti muntah berdasarkan tempat kerja dan mekanisme kerja. Beberapa obat bekerja di pusat muntah, di daerah CTZ, di daerah saluran cerna, di daerah vestibuler, ataupun langsung di susunan saraf pusat. Satu obat muntah dapat bekerja pada satu reseptor di banyak tempat kerja seperti ondansetron. Obat ini bekerja sebagai antagonis reseptor 5-HT3 yang ada di saluran cerna, daerah CTZ, dan pusat muntah. Sedangkan beberapa obat muntah lainnya dapat bekerja pada lebih dari satu reseptor dan banyak tempat kerja. Sebagai contoh adalah metoclopramid, bekerja sebagai antagonis reseptor dopamin D2 di area CTZ dan saluran cerna, kemudian sebagai antagonis reseptor 5-HT3 dan agonis reseptor 5-HT4 di saluran cerna. Selanjutnya, kita bahas dua pilihan obat untuk nyonya AS, yaitu metoclopramid dan domperidon. Metoclopramid bekerja dengan memblokade reseptor dopamin D2 yang ada di pusat muntah dan area CTZ. Selain itu juga menghambat secara lemah reseptor 5-HT3 di saluran cerna dan pusat muntah, serta merangsang reseptor 5-HT4 di saluran cerna. Sedangkan domperidon bekerja dengan memblokade reseptor dopamin D2 yang ada di area CTZ. Metoclopramid dan domperidon mempunyai efek prokinetik, yaitu peningkatan motilitas saluran cerna bagian atas, terutama lambung, sehingga mempercepat pengosongan lambung. Secara teori, efek metoclopramid relatif lebih besar karena bekerja pada lebih dari satu reseptor, tetapi efikasi metoclopramid sangat bervariasi dan dapat terjadi toleransi pada pemakaian jangka panjang. Metoclopramid mempunyai efek samping pada susunan saraf pusat. Yang paling sering adalah gejala ekstrapiramidal yang hampir terjadi pada 25% kasus yang mengkonsumsi metoclopramid. Sedangkan domperidon relatif tidak mempunyai efek gejala ekstrapiramidal. Hal ini dikarenakan metoclopramid bisa melintasi blood-brain barrier, sedangkan domperidon tidak bisa melintasi blood-brain barrier. Untuk pasien anak-anak, domperidon lebih dipilih daripada metoclopramid karena tidak menyebabkan efek samping di susunan saraf pusat. Kedua obat dapat menyebabkan efek samping lainnya berupa peningkatan kadar prolaktin serum dan menyebabkan ginekomastia dan galaktore. Indikasi kedua obat adalah sebagai antiemetik terkait penyakit saluran cerna, kemudian terkait profilaksis dan terapi muntah pada kasus kemoterapi atau radiasi, kemudian antiemetik profilaksis pasca operasi, digunakan juga untuk GERD dan gastroparesis. Dosis yang diberikan dapat berbeda-beda sesuai dengan indikasi yang di atas. Sebagai contoh, metoclopramid tersedia dalam bentuk oral dan intravena. Dosis oralnya dapat diberikan 10 mg 3-4 kali sehari sebelum makan dan sebelum tidur malam. Intravena digunakan untuk mendapatkan efek lebih besar dan onset yang cepat. Sebagai contoh, misalnya untuk profilaksis pasca operasi. Domperidon tersedia juga dalam bentuk oral dan rektal. Dosis oral 10 mg dapat diberikan 3 kali sehari. Sedangkan untuk rektal tersedia dalam bentuk dosis 30 mg dapat diberikan 2 kali sehari. Maksimal terapi adalah 7 hari untuk efek antiemetiknya. Antasid ada dua jenis, yaitu antasid sistemik dan antasid non-sistemik.
Antasid sistemik contohnya adalah natrium bikarbonat. Obat ini diserap di usus dan berada di sirkulasi sistemik sehingga disebut sebagai antasid sistemik. Indikasinya adalah untuk terapi asidosis darah. Obat ini tidak digunakan untuk menetralisir asam lambung. Yang kedua adalah antasida non-sistemik. Disebut non-sistemik karena obat ini akan membentuk kompleks yang tidak dapat diserap usus. Yang termasuk dalam golongan obat ini adalah aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, magnesium trisilikat, dan kalsium karbonat. Kombinasi magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida memberikan kapasitas netralisir yang relatif cepat dan bertahan lama. Indikasi obat ini adalah untuk menetralisir asam lambung. Contoh merek obatnya adalah seperti Proma atau Milanta, sedangkan nama generiknya adalah Antacid. Pelepasan CO2 dari antasid yang mengandung karbonat dapat menyebabkan sendawa, kadang menyebabkan mual, distensi abdomen, dan flatulens. Adanya sendawa dapat menyebabkan eksaserbasi reflux gastroesofagus. Untuk mengurangi efek tersebut, simeticon sering ditambahkan ke dalam berbagai sediaan antasid. Simeticon adalah obat yang berupa suatu surfaktan yang dapat menurunkan pembusaan atau pelepasan gas CO2. Antasida diminum pada 1 dan 3 jam setelah makan, pada waktu tidur, dan sesuai kebutuhan. Dalam keadaan puasa, antasida hanya memiliki efek sementara sekitar 15-30 menit. Namun ketika tertelan 1 jam setelah makan, antasid memiliki efek jauh lebih lama, yaitu sekitar 3-4 jam. Antasid tersedia dalam bentuk cair dan bentuk tablet. Untuk bentuk tablet harus dikunyah terlebih dahulu agar efektif. Jumlah antasida yang diperlukan untuk menghasilkan buffer yang optimal bervariasi dari satu pasien ke pasien yang lain. Hal ini dipengaruhi oleh pH lambung. Apabila diberikan secara bersamaan, antasid dapat mengganggu penyerapan obat lain sehingga berikut adalah terapi yang diberikan kepada Nyonya AS yang kemudian dituliskan ke dalam resep. Pertanyaan nomor 4, apa edukasi yang dapat diberikan terkait penyakit yang diderita oleh Nyonya AS? Pasien perlu diberikan edukasi terkait dua hal, yaitu yang pertama adalah konsumsi obat, di mana obat PPI perlu diminum teratur 2 kali sehari, setengah jam sebelum sarapan dan setengah jam sebelum makan malam. Kemudian untuk metoclopramid dapat diminum jika ada keluhan mual, muntah, atau perut terasa penuh. Antacid dapat diminum jika keadaan lambung sangat asam dan membutuhkan obat yang bekerja cepat menurunkan keasaman lambung. Pasien diminta untuk kontrol kembali setelah obat PPI habis untuk mengevaluasi terapi. Yang kedua adalah edukasi terkait pola hidup, untuk menghindari konsumsi agen pencetus seperti berhenti merokok, menghindari obat non-steroid anti-inflamasi drug ataupun obat steroid, alkohol, dan minuman yang mengandung kafein. Kemudian untuk dietnya dapat menghindari makanan yang mengiritasi lambung. Kemudian makan malam hanya akan merangsang sekresi asam lambung lebih lanjut pada suatu waktu ketika pasien sedang tidur, jadi sebaiknya dihindari. Nyonya AS 35 tahun datang ke klinik kembali untuk kontrol. Keluhan dirasakan tidak membaik setelah 2 minggu mengkonsumsi omeprazol. Mual dan muntah masih sering terjadi. Buang air besar dan buang air kecil dalam batas normal, tidak ada feses hitam atau muntah darah kehitaman. Pada pemeriksaan fisik, tanda vital dalam batas normal, konjungtiva anemis, jantung dan paru dalam batas normal, abdomen cembung simetris, nyeri tekan ulu hati positif, perkusin timpani dan bising usus normal. Tidak ada pembesaran kelenjar getah bening, dan ekstremitas tidak berkeringat berlebih. Pertanyaan diskusi terkait kasus Nyonya AS sebagai berikut.
Apakah perlu pemeriksaan penunjang untuk penegakan diagnosis nyonya S? 2. Apa terapi yang diberikan? 3. Apa edukasi yang dapat diberikan terkait penyakit yang diderita nyonya AS? Pertanyaan pertama, apakah perlu pemeriksaan penunjang untuk penegakan diagnosis nyonya AS? Sesuai dengan algoritma tata laksana dispepsia pada halaman sebelumnya, karena pasien nyonya AS tidak membaik dengan terapi empiris, maka perlu dilakukan pemeriksaan penunjang sebagai berikut. Pada pemeriksaan fisik nyonya AS ditemukan tanda alarm yaitu konjungtiva anemis. Konjungtiva anemis bisa merupakan tanda adanya perdarahan. Walaupun pasien menyangkal adanya tanda perdarahan saluran cerna bagian atas, seperti muntah darah kehitaman dan feses hitam. Pemeriksaan penunjang yang diusulkan adalah darah rutin untuk melihat jenis anemia. Pemeriksaan penunjang lainnya adalah endoskopi. Pemeriksaan endoskopi bertujuan untuk melihat adakah kelainan pada mukosa lambung. Pemeriksaan infeksi Helicobacter pylori juga perlu dilakukan. Banyak studi menunjukkan adanya keterlibatan infeksi H. pylori dalam dispepsia ataupun ulcus pepticum. Apabila terbukti ada infeksi Helicobacter pylori, maka tata laksana perlu ditambahkan terapi eridikasi H. pylori. Beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk melihat keterlibatan infeksi H. pylori adalah deteksi antibodi imunoglobulin G terhadap H. pylori dalam serum dan antigen dalam tinja, uji nafas urea berlaber karbon, dan tes nafas urea secepat dan pemeriksaan histopatologi dari biopsi lambung mukosa antral pada endoskopi. Helicobacter pylori adalah bakteri basil gram-negatif yang berkoloni di lambung dan duodenum. Transmisi infeksi diperoleh melalui rute fekal oral pada anak usia dini dan terutama ditularkan dalam keluarga. H. pylori tidak menginvasi mukosa tetapi hanya menempel pada sel epitel. H. pylori menyebabkan gastritis kronis pada sebagian besar orang yang saluran gastrointestinalnya berkoloni bakteri ini. H. pylori juga sangat terlibat dalam patogenesis karsinoma lambung dan limfoma lambung. H. pylori mengeluarkan urease yang dapat menghidrolisis urea menjadi karbon dioksida dan amonia. Senyawa amonia tersebut memungkinkan bakteri untuk bertahan hidup di lingkungan asam lambung. H. pylori juga mengeluarkan eksotosin yang secara langsung dapat merusak sel epitel. Terapi H. pylori sangat direkomendasikan pada pasien ulcus pepticum, limfoma lambung, gastritis atrofi, dan kanker lambung pasca reseksi. Terapi H. pylori mungkin bermanfaat untuk terapi dispepsia fungsional, kanker lambung stadium awal sebagai profilaksis. Berikut adalah hasil pemeriksaan laboratorium yang telah dilakukan untuk nyonya AS. Hasil darah rutin menunjukkan Hb 10,95 gram per desiliter dengan gambaran normositik normokromik. Hb 10,95 menunjukkan terjadinya anemia ringan. Normositik normokromik menunjukkan kemungkinan disebabkan karena perdarahan. Hasil urea breath test positif, artinya ditemukan adanya infeksi H. pylori. Hasil endoskopi menunjukkan
adanya gambaran ulkus Gaster. Dari hasil pemeriksaan penunjang tersebut, Nyonya AS didiagnosis sebagai ulkus Gaster. Perlu diketahui bahwa ulkus Gaster dan ulkus duodenum sering disebut sebagai ulkus peptikum. Ulkus Gaster atau ulkus duodenal, keduanya disebut ulkus peptikum, adalah defek mukosa dengan diameter minimal setengah sentimeter menembus mukosa muskularis karena sekresi asam lambung atau pepsin. Ulkus Gaster terjadi pada perbatasan korpus dan antrum lambung, sedangkan ulkus duodenal pada daerah bulbar duodenum, daerah yang paling sering terpapar asam lambung. Faktor risiko terjadinya ulkus peptikum antara lain hipersekresi asam lambung, faktor keturunan atau genetik seperti pengosongan lambung yang lambat, kumpulan sel parietal yang lebih besar dari normal, berkurangnya aliran darah mukosa lambung atau sphincter pylorus yang inkompeten. Gejala ulkus Gaster berupa nyeri epigastrium yang biasanya terjadi dalam waktu 15 hingga 30 menit setelah makan. Sedangkan rasa sakit pada ulkus duodenal cenderung terjadi 2 hingga 3 jam setelah makan. Ulkus peptikum sangat berkaitan dengan infeksi H. pylori. Sekitar 50% pasien ulkus dengan H. pylori akan menderita kekambuhan dalam 1 tahun. Kekambuhan setelah eradikasi H. pylori kemungkinan disebabkan persistensi H. pylori atau adanya infeksi baru, penggunaan NSAID atau glukokortikoid, konsumsi alkohol, merokok, atau merupakan ulkus idiopatik. Komplikasi ulkus peptikum antara lain perdarahan, perforasi, dan struktura. Prinsip terapi ulkus peptikum sebagai berikut. Mengontrol keasaman lambung, hipermotilitas, mendorong penyembuhan ulkus, terapi infeksi H. pylori, pencegahan komplikasi dan rekurensi, serta menghindari faktor pencetus eksternal. Klasifikasi obat ulkus sebagai berikut. Yang pertama, obat anti-sekresi asam lambung. Pada umumnya digunakan PPI. Meskipun obat anti-sekresi saja dapat menyebabkan penyembuhan ulkus, obat tersebut tidak menyembuhkan penyakit, dan kekambuhan dapat terjadi setelah penghentian terapi. Obat kedua adalah obat proteksi mukosa. Ketiga, obat antimikroba anti-helicobacter. Yang keempat, obat penetralisir asam, sebagai contoh antacid non-sistemik, dapat digunakan sebagai tambahan untuk menghilangkan keasaman lambung secara cepat. Garam bismut adalah obat proteksi mukosa. Sediaan yang biasa digunakan adalah koloid bismut subsitrat atau bismut subsalisilat. Kedua obat ini tidak diserap dan akan membentuk endapan putih dalam asam lambung sekitar pH kurang dari 3,5, akan melapisi kawah ulkus dengan bismut glikoprotein kompleks. Kompleks ini relatif kedap terhadap ion H+, dan bertindak sebagai penghalang difusi asam lambung. Obat ini juga beracun bagi Helicobacter pylori. Penggunaannya sebagai tablet 3 kali sehari sebelum makan dan sebelum tidur. Efek samping dapat menyebabkan sembelit, tinja hitam, dan efek yang lebih jarang yaitu neurotoksisitas. Sucralfate adalah obat proteksi mukosa yang merupakan kompleks sukrosa sulfat dan aluminium hidroksida.
Di dalam lingkungan asam lambung, obat ini akan membentuk gel yang melapisi kawah ulkus untuk lebih dari 6 jam, sehingga membentuk penghalang fisikokimia yang dapat bertindak sebagai pertahanan mukosa. Lapisan ini tidak terganggu oleh adanya makanan dan relatif kedap terhadap ion H+. Sukralfat juga dapat mengikat pepsin dan asam empedu. Sukralfat diberikan sebagai 1 gram tablet diminum 4 kali sehari, 1 jam sebelum makan dan sebelum tidur selama 4-8 minggu. Dalam 4 minggu, 70 hingga 80% ulkus dapat sembuh. Antasida tidak boleh dikonsumsi selama 1 jam sebelum atau sesudah sukralfat. Sukralfat relatif dapat ditoleransi dengan baik, dapat menimbulkan beberapa efek samping antara lain konstipasi, mulut kering, dan rasa tidak nyaman pada perut. Efek samping yang jarang terjadi antara lain dapat menyebabkan toksisitas aluminium dan hipofosfatemia. Sukralfat dapat mengganggu penyerapan beberapa obat seperti ciprofloxacin, phenytoin, digoxin, dan aminofilin. Sukralfat tidak bermanfaat dalam pengobatan reflux esofagitis. Prostaglandin adalah obat protektif mukosa. Prostaglandin E dan I dapat mengurangi sekresi asam lambung dan pada konsentrasi yang lebih rendah dapat berfungsi sebagai sitoprotektif dengan bekerja pada reseptor prostaglandin E3. Sediaan obat antara lain misoprostol yang merupakan analog dari prostaglandin E1 dan enprostil, arbaprostil, serta rioprostil yang merupakan analog dari prostaglandin E2. Obat-obatan ini menghasilkan efek yang sama dengan prostaglandin E. Efek perlindungan berlangsung selama beberapa jam. Obat ini mungkin dapat menyebabkan diare terkait dosis yang lebih tinggi. Obat ini juga mempunyai efek oksitosin, yaitu dapat menyebabkan kontraksi uterus sehingga tidak bisa diberikan pada wanita hamil karena akan meningkatkan risiko abortus. Nilai klinis utama obat prostaglandin ini adalah karena kemampuan obat ini untuk mencegah ulserasi dan perdarahan dari mukosa lambung pada pasien yang menggunakan dosis besar aspirin atau NSAID. Misoprostol diberikan dalam dosis 200 mikrogram 4 kali sehari secara oral. Rabapimid adalah turunan quinolone yang diklaim dapat bertindak sebagai sitoprotektor mukosa lambung. Rabapimid kemungkinan bertindak dengan menstimulasi pembentukan prostaglandin di lambung. Obat ini telah digunakan untuk mengobati ulkus dan gastritis akut, tetapi efektivitasnya perlu investigasi lebih lanjut. Pilihan terapi ulkus peptikum. Pengobatan terhadap adanya infeksi H. pylori sekarang dianggap sebagai andalan dalam pengobatan ulkus peptikum. Pengobatannya menggunakan obat penghambat sekresi asam lambung dan antibiotik dalam regimen kombinasi dengan alternatif triple atau quadruple terapi sebagai berikut. Yang pertama, clarithromycin 500 mg 2 kali sehari ditambah amoxicillin 1 gram 2 kali sehari ditambah PPI 2 kali sehari dengan durasi terapi 10 hingga 14 hari. Alternatif kedua, clarithromycin 500 mg 2 kali sehari ditambah metronidazole 400 mg 2 kali sehari ditambah omeprazole 20 mg 2 kali sehari dengan durasi terapi 10 hingga 14 hari. Alternatif ketiga adalah tetracycline 500 mg 4 kali sehari ditambah metronidazole 200 mg 4 kali sehari ditambah bismut subsalisilat 2 tablet 4 kali sehari
ditambah omeprazol 20 mg 2 kali sehari. Atau bisa juga ranitidin 150 mg 2 kali sehari sebagai pengganti omeprazol dengan durasi terapi 10 hingga 14 hari. Regimen triple atau quadruple terapi efektif pada 75 hingga 90% pasien. Beberapa efek samping terjadi pada 20 hingga 30% pasien. Untuk penyembuhan ulkus dan gastritis, antisekresi dan terapi antimikroba biasanya diberikan bersama-sama selama 10 hingga 14 hari pertama, yang kemudian diikuti dengan terapi antisekretori saja selama 6-8 minggu untuk memastikan kesembuhan total. Kemanjuran terapi antimikroba dinilai dengan hasil tes nafas urea yang negatif. Sekali infeksi H. pylori berhasil diberantas, terapi antisekresi pemeliharaan jangka panjang tersebut tidak diperlukan. Kurang dari 10% ulkus dapat kambuh setelah penyembuhan dengan eradikasi infeksi H. pylori. Kekambuhan dapat dipicu oleh konsumsi NSAID dan beberapa faktor ulcerogenik lainnya. Beberapa praktisi berpendapat bahwa terapi antimikroba dibenarkan pada semua pasien ulkus duodenal bahkan tanpa menunjukkan adanya infeksi H. pylori. Namun, pada pasien dengan ulkus gaster, penyebab keganasan harus disingkirkan terlebih dahulu sebelum memberikan pengobatan infeksi H. pylori. Pertanyaan nomor 2, apa terapi yang diberikan kepada Nyonya AS? Terapi yang diberikan adalah terapi ulkus peptikum dan terapi eradikasi H. pylori. Jika tidak terdapat fasilitas pemeriksaan infeksi H. pylori, terapi eradikasi H. pylori dapat diberikan dengan pertimbangan data prevalensi infeksi H. pylori di daerah tempat tinggal pasien. Nyonya AS didiagnosis dengan ulkus gaster dan ada bukti infeksi H. pylori sehingga dipilih kuartel terapi yaitu PPI ditambah 2 antibiotik dan ditambah obat proteksi mukosa lambung. Pemberian obat proteksi mukosa dapat melindungi ulkus sehingga dapat mempercepat penyembuhan ulkus tersebut. Sebagai contoh, pada pasien Nyonya AS akan diberikan terapi tetrasilkin 500 mg 4 kali sehari ditambah metronidazol 200 mg 4 kali sehari ditambah bismut subsalisilat 2 tablet 4 kali sehari dan omeprazol 20 mg 2 kali sehari dengan durasi terapi yang dipilih adalah 14 hari. Anemia yang terjadi pada Nyonya AS kemungkinan akibat perdarahan ulkus gaster tersebut. Diharapkan dengan penyembuhan ulkus, anemia dapat hilang dengan sendirinya sehingga hanya perlu dilakukan monitoring. Terjadinya anemia pada kasus kelainan gaster terdapat beberapa mekanisme. Yang pertama, gastritis berat yang berhubungan dengan infeksi H. pylori telah dikaitkan dengan anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi akan memberikan gambaran mikrositik. Kedua, adanya perdarahan saluran cerna juga dapat menyebabkan anemia akibat perdarahan, di mana akan menghasilkan gambaran normositik. Ketiga, anemia pernisiosa adalah konsekuensi dari kekurangan vitamin B12 yang diakibatkan karena tidak adanya faktor intrinsik. Penyerapan vitamin B12 membutuhkan faktor intrinsik. Pasien umumnya tidak menunjukkan gejala sebelum terjadi atrofi berat pada daerah korpus lambung. Setelah penyakitnya berlanjut dan kadar vitamin B12 berkurang, pasien mulai merasakan gejala nonspesifik seperti kelelahan, mual, penurunan berat badan, lidah berwarna merah, bevirate, dan gejala lainnya. Anemia pernisiosa memberikan gambaran makrositik. Perlu diingat bahwa anemia pernisiosa juga dikaitkan dengan penyakit autoimun lainnya, termasuk insufisiensi adrenal,
hipotiroid, penyakit Graves, diabetes tipe 1, miastenia gravis, vitiligo, alopecia, dan penyakit celiak. Sehingga penyebab lain tersebut perlu disingkirkan. Pertanyaan ketiga, apa edukasi yang dapat diberikan terkait penyakit yang diderita oleh Nyonya AS? Pasien Nyonya AS perlu diberikan edukasi terkait yang pertama adalah konsumsi obat. Tetrasikline dan metronidazole adalah suatu antibiotik yang perlu diminum dengan durasi teratur. 4 kali sehari berarti obat diminum tiap 6 jam. Obat proteksi lambung seperti bismut subsalisilat diminum teratur tiap 6 jam, sekali minum 2 tablet. Obat PPI juga perlu diminum teratur 2 kali sehari, setengah jam sebelum makan dan setengah jam sebelum makan malam. Kontrol kembali setelah obat habis untuk mengevaluasi terapi. 2. Pasien perlu diedukasi mengenai pola hidup. Antara lain, istirahat cukup dapat membantu penyembuhan ulkus yang terjadi, menghentikan konsumsi obat yang dapat mencetuskan, seperti berhenti merokok, menghindari obat NSAID atau steroid, konsumsi alkohol, dan minuman yang mengandung kafein. Untuk diet, perlu menghindari makanan yang dapat mengiritasi lambung. Pasien juga perlu diedukasi mengenai komplikasi yang dapat terjadi dari penyakit ini apabila tidak diobati dengan baik. Kegagalan pengobatan dengan regimen optimal menunjukkan kronisitas atau adanya beberapa komplikasi atau senyawa agen yang terus mengiritasi lambung. Ulkus lambung dapat mengalami perubahan menjadi keganasan. Pembedahan diindikasikan ketika 1. Adanya kecurigaan keganasan pada ulkus gaster, 2. Ulkus duodenum menjadi kronis dan refrakter terhadap manajemen medis yang memadai, 3. Terdapat komplikasi seperti obstruksi organik atau perforasi, dan keempat, pasien menderita serangan berulang dari perdarahan saluran cerna. Berikut adalah mekanisme steroid dan NSAID dapat menyebabkan kerusakan integritas mukosa lambung. Prostaglandin dihasilkan dari perubahan fosfolipid sel membran menjadi asam arachidonat yang dibantu oleh enzim fosfolipase. Selanjutnya, asam arachidonat diubah menjadi prostaglandin dan derivatnya oleh enzim siklooksigenase. Obat steroid menghambat kerja enzim fosfolipase, sedangkan obat NSAID menghambat kerja siklooksigenase. Hambatan pada kedua enzim tersebut menyebabkan penurunan pembentukan prostaglandin. Kasus B, Nyonya TR 50 tahun datang ke klinik dengan keluhan rasa terbakar pada dada sejak 2 hari ini. Mulut terasa pahit. Pasien mengaku sering merasa kembung, bersendawa, dan perut terasa penuh untuk waktu yang lama setelah makan. Keluhan ini telah dialami sekitar 1 tahun terakhir dan biasanya muncul beberapa saat setelah makan. Nafsu makan tidak ada keluhan, buang air besar dan buang air kecil normal seperti biasa. Keluhan ini hilang timbul dan belum pernah diperiksakan ke dokter. Pasien mengaku menderita diabetes mellitus tipe 2 sejak 8 tahun yang lalu. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda vital dalam batas normal, IMT 20,6, konjungtiva tidak anemis, jantung dan paru dalam batas normal, abdomen cembung simetris, nyeri tekan ulu hati negatif, perkusi timpani, dan bising usus normal. Tidak ada pembesaran kelenjar getah bening, ekstremitas tidak berkeringat berlebih. Pertanyaan untuk kasus B.
Yang pertama, apakah diagnosis pasien Nyonya TR? 2. Adakah pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk Nyonya TR? 3. Bagaimana tata laksana pasien Nyonya TR? Pertanyaan pertama, apakah diagnosis pasien Nyonya TR? Nyonya TR mengalami gejala yang sesuai dengan keluhan gejala reflux asam lambung. Gejala kembung, bersendawa, dan perut terasa penuh untuk waktu yang lama setelah makan kemungkinan disebabkan adanya gangguan motilitas lambung, sehingga pengosongan lambung berlangsung lebih lama. Pasien diketahui mempunyai riwayat diabetes mellitus, sehingga kemungkinan diagnosis pasien adalah GERD dengan gastroparesis. GERD atau gastroesophageal reflux disease. GERD didefinisikan sebagai reflux isi lambung ke kerongkongan. GERD berbeda dari dispepsia. Tidak ada tes standar baku emas untuk membuat diagnosis objektif GERD. Penegakan tergantung pada kombinasi gejala karakteristik dan temuan endoskopi. Jika pasien memiliki kerusakan objektif pada mukosa esofagus distal dan gejala esofagitis erosif, seseorang dapat yakin tentang diagnosis GERD. Penyebab GERD antara lain adanya gangguan fungsi sfinkter esofagus bagian bawah, yaitu terjadinya peningkatan frekuensi dan durasi relaksasi sfinkter esofagus bagian bawah sementara. GERD tidak terkait dengan infeksi H. pylori. Gastroparesis. Istilah gastroparesis secara harfiah berarti kelumpuhan perut. Stasis lambung dapat terjadi karena kelainan pada proses fungsi motorik gastrointestinal yang normal. Etiologi gastroparesis sebagian besar disebabkan karena kejadian idiopatik, diabetes mellitus disebabkan karena obat atau pasca operasi. Gastroparesis dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi gejala kolektif mual dan muntah yang berhubungan dengan kembung dan cepat kenyang, dengan atau tanpa nyeri perut bagian atas yang disebabkan oleh pengosongan lambung yang tertunda tanpa adanya obstruksi mekanis. Lebih dari setengah makanan yang masuk ke dalam lambung tetap berada di lambung setelah 60 hingga 90 menit. Pertanyaan nomor 2, adakah pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk Nyonya TR? Tidak ada pemeriksaan khusus yang diperlukan untuk penegakan diagnosis GERD Nyonya TR, kecuali jika ada keluhan yang mengarah ada dugaan esofagitis seperti sulit menelan atau ada perdarahan di kerongkongan. Maka dapat dilakukan pemeriksaan penunjang seperti endoskopi ataupun pemeriksaan radiologis yang sesuai indikasi. Diagnosis pasti dari gastroparesis dapat dilakukan beberapa pemeriksaan penunjang seperti manometri ataupun scan pengosongan lambung atau pemeriksaan penunjang lainnya. Pertanyaan nomor 3, bagaimana tata laksana pasien Nyonya TR? Terapi yang diberikan kepada Nyonya TR adalah obat prokinetik yaitu metoclopramid. Dosis metoclopramid disesuaikan dengan indikasi pemberiannya. Dosis metoclopramid untuk GERD adalah 10 hingga 15 mg 4 kali sehari, diberikan 30 menit sebelum makan dan sebelum tidur malam, tergantung dari derajat keparahannya. Jika gejala bersifat intermiten, dapat diberikan dosis 10 atau 20 mg dosis tunggal sebelum makan. Durasi terapi maksimal adalah 12 minggu, sedangkan dosis untuk lansia 5 mg 4 kali sehari. Dosis metoclopramid untuk indikasi gastroparesis adalah 10 mg 30 menit sebelum setiap makan dan sebelum tidur selama 2 hingga 8 minggu. Untuk pasien Nyonya TR,
Dapat diberikan metoclopramid dosis untuk GERD yaitu 10 mg 4 kali sehari selama 1 minggu dan akan dilakukan evaluasi hasil terapi.